Langsung saja menuju ke Land of Dawn, inilah dia game pertama dari Best of 2 series di grup B. Langsung saja kita menuju ke pertandingan yang pertama. Betul. Masih ditemenin sama combo kesayangan kalian. Combo Improv, Impostor, Profesor. Berat title tuh ya. Dari dulu pertama kali kasih orang sampai sekarang. Berat. Nempel banget ya. Tapi lihat ya, memang Atlasnya dia nggak mau coba untuk invasi ya ke area jungle-nya Alter Ego Nyx di early game ini. Karena mungkin dia tahu Dairet juga bakal agak sakit sih kalau memang harus ditahanin banget di early game. Iya, ini kayak bakal lebih memberikan sedikit space buat Funi aja. Ditambah dengan satu pergerakan yang lumayan agresif kayaknya yang dilakukan sama Stacy juga. Dimana dia langsung bergerak ke arah Orange Buff tapi udah menemukan jawabannya. Dan di sisi lain nih Kolius, buat teman-teman yang lagi nonton ya kan, karena kita baru mulai, jangan lupa untuk tancapkan like-nya sekarang juga. Biar makin semangat lagi, biar game-nya juga makin panas. Apalagi ini adalah pertandingan yang panas ya antara Alter Ego lawan geng Kapak teman-teman. Betul sekali, ada sedikit pergerakan, Rune sudah bergerak ke sisi bottom lane. Earl juga langsung menjawab hal tersebut. Rotasi di balas rotasi dan bahkan ada freeze lane yang terjadi. Cincaracau ya bisa dibilang. Gue lebih khas dengan Cincaracau ya. Iya, karena Cincau itu sebenarnya nickname dia yang sebelum ganti Cincaracau kan. Akhirnya tapi balik lagi ke arah Cincau. Sempet Cipas Racau juga ya kan. Sekarang balik lagi di Cincau. Udah jam 3 ya? Kenapa emang ya? Oh, Esmeralda Collector kok itu. Oke, ada skin baru ya yang udah keluar. Benar. Berarti nanti buat teman-teman juga langsung boleh banget dong top up di Upoinnya nih. Betul, nih adalah Esmeralda untuk kolektor tanggal 7 jam 3 ya. Pas banget, saya juga bersadar lagi. Kita pulang buat konten dong. sedih ya. Tapi memang lihat ya, early game-nya bisa terbilang termasuk pasif ya. Gak ada yang mau coba untuk main agresif, gak ada yang mau coba bahkan memberikan presence-nya untuk di depan lawan. Sebaliknya kalau memang dengan permainan yang pasif seperti ini, objektif pun belum terlihat. Seperti sekarang Turtle baru jadi colek sama Sky. Oke, dan Momobami memberikan sedikit minionnya, nggak sedikit, satu lane bahkan hanya untuk Funi seorang, dimana dia nanti akan bisa mendapatkan stack yang lebih banyak. Dan untuk saat ini bahkan Apex Basreng tidak mendapatkan kerugian sama sekali karena mereka langsung melakukan invade jungle. Retribution ready tapi ternyata itu ada Abyssal Strike dan ternyata Sky langsung tertangkap oleh Stacy mendapatkan first blood di area jungle. Apakah ini terjadi miscommunication Be? Karena tadi kalau seandainya KB lihat movementnya, Karina tuh kan masuk ke purple buff, tapi Atlasnya Earl tuh malah ke arah mid lane. Mungkin mau cari momen kayak gini tapi Purify menjawab hal tersebut dan ternyata masih ada satu pergerakan dari Stacy. Dapatkan 2 poin yang cukup mahal. Dan bahkan ingat ini adalah Stacy yang menggunakan emblem killing spree. Dia tidak mengincarkan objektif, tapi dia mengincar karena big fight-nya. Dan ini adalah big fight untuk jangka panjang sepertinya. Karena sudah menjawab bagaimana cara dia melepaskan dari turtle-nya. Tapi dia lebih memilih untuk fight ke arah Sky dengan damage yang begitu burst. Dia langsung mengeksekusi dengan cepat. Dan mungkin terjadi sebuah miskomunikasi, tapi aku mungkin lebih menjawabnya kayak dia mau buka map. Betul. Dia mau cari tahu infonya, tapi ternyata yang udah hadir Stacy-nya duluan. Tapi Be, ada 4 hero di area bottom lane saat ini. Cincau menjadi target operasi dari teman-teman Alter Ego Nyx. Sanguine Claw juga sempat di pop up begitu saja. Dan perfect match-nya pun hanya untuk menjaga jarak lawan agar gak masuk ke area teman-teman geng Kapak, Basreng. Oke, Agatha mengamankan satu Cloud of Destiny. Ingat ada 3 Purify. Earl cukup PR di sini untuk menangkap beberapa member dari Alter Ego Nyx. Mungkin hanya akan menuju kepada Stacy salah satunya dengan Retribution yang ia miliki. Buat sekarang Rune juga harus dalam ancaman karena perfect match. Ingat ada efek stun, ada efek frozen juga. Let it go. Let it go ya. Karena memang efek dari Atlas sekarang tuh benar-benar ngeselin banget. Udah slow, pakai acara beku juga. Itu yang ngebuat Atlas back to meta again. Bahkan menjadi priority roamer untuk saat ini. Tapi lihat Earl yang bersembunyi di rumput. Run pun seperti tidak sadar mencoba untuk lewat. Tapi perfect match menuju ke arah depan sana. Dan Run-nya sendirian mencoba dihajar oleh seorang Karina. Tapi Run belum mau pulang. Dengan Cyclone mencoba untuk maju lagi. Sanguine Claw-nya connect. Masih ada Nimbus Passion. Dan Run menjadi korbannya. Dengan Tornado Memory ternyata Blade of Despair sudah menjadi jawaban. Tapi Momobami dalam ancaman dia dikejar. Tapi masih ada satu concentration dan masih mampu untuk bertahan. Bahkan Downing Light tidak mengenai siapapun. Untuk saat ini hanya mendapatkan informasi dari Turtle-nya udah mulai di setup. Sama-sama level 7. Langsung ada perfect match tapi gak ada fataling untuk di sana. Masih ada Purify yang trigger now. Bakal dipaksa untuk mundur. Sanguine Claw pun gak bakal connect dan inilah dia kontes untuk Turtle. Akan lebih diamankan untuk Sky karena dia menggunakan emblem dari Demon Slayer. Betul. Dan ini info yang bagus karena tadi Now juga langsung nge-pop up Purify ya. So dari Earl harusnya bakal mencoba untuk maju ke depan walaupun lihat Brody-nya langsung menghajar lagi. Masih ada Circling Eagle menuju ke arah seorang Cincau. Mencoba untuk mundur ke arah belakang dengan satu barar terakhir tapi langsung datang. Loncat begitu saja dan Cincau pun menjadi korban. Ya, Spectre Step War X juga jadi untuk saat ini. Bahkan Downing Light yang kedua.
Tapi masih terlalu jauh sepertinya bagi Funi untuk ditumbangkan karena dia pun sudah memiliki Clock Out Destiny. Perlahan-lahan udah punya HP tambahan maksimal 250 buat sekarang pun. Menurut aku dengan satu dominance ice kayak gini udah jadi jawaban buat Momobami. Dan ditambah dengan ternyata Earl menjawab dengan Athena Shield. Jadi dia bakal jawab Agatanya juga. Turret dihancurkan, Runa bakal dikejar tapi Retribution lagi. Nyebelin emang untuk Demon Slayer kali ini. Tapi again ya, ini Sky Retribution feelings itu tajam banget. Tapi ini dia terjadi Sanguine Claw. Run mencoba untuk mundur ke arah belakang. Masih ada Guiding Wind, Cyclone Eye mencoba untuk nolong. Tapi Fataling ke arah dua hero. Run pun langsung tumbang. Tidak bisa bertahan. Downing Light sempat dilepaskan oleh seorang Agatha. Tapi Earl yang menjadi korban berikutnya. Stacy-nya dihajar oleh seorang Sky dan double kill berhasil didapatkan. Yes, kali ini pertukarannya cukup tidak adil. 1 tukar 2. Masalah utamanya adalah junglernya hilang. Earl-nya pun hanya menjadi tumbal di sini. Bisa dibilang ya oke, untuk trade kill-nya, tapi untuk dari segi gold leading-nya ada sedikit perbedaan 2000 di sana. Dan masalah utamanya adalah bagaimana menghentikan Momobami yang benar-benar lagi dalam keadaan yang sulit untuk di take down. 3 hero kayaknya nggak bakal menjadi jawaban Momobami. Dia masih mau melakukan cut wave minion, proxy minion yang sangat jauh sepertinya. Tapi di sisi lain Stacy juga dalam ancaman, bottom lane terancam untuk diserang. Funi, Cincau, yang bisa dibilang saling bahu-membahu agar tidak ada terjadi penyergapan di bagian area jungle. Bahkan Earl sudah ready dengan satu Fatalingnya mungkin yang akan digunakan saat lagi agar dalam ancaman. Fataling korek karena satu hero saja. Tapi ternyata lihat sekali ke depan, Run hilang dan kali ini lihat dari depannya Earl harus ditukarkan satu untuk satu, tapi now hampir saja ketangkap dari Sanguine Claw namun masih bisa survive. Romer ditukarkan Romer. Tapi itu setup yang lumayan cantik sekali ya. Walaupun sekali ini Momobami yang mencoba untuk mengganggu ya ke area Purple Buff, tapi sepertinya memang nggak mau terlalu komit. Balik lagi kalau sampai di all out sama teman-teman dari Alter Egonix, maka Momobami lama-lama juga bisa jadi robot yang ringsek. Tapi Karina udah bener-bener unggul satu level dari Stacy dan bahkan saat ini Momobami dalam ancaman langsung menggunakan satu penggunaan sprint pop outnya, concentration, sniping power, Renata Patty. Boom, gak ada yang connect. Tapi itulah dia enaknya Momobami atau bisa dibilang Uranus ketika berhadapan. Oke, perfect match menuju ke arah depan sana, mengincar ke arah Fancy Nancy. Masih ada Ionic Edge juga dilepasin pelan-pelan aja untuk nambahin stacknya. Petalingnya di pop up. Fancy Nancy dengan satu badara terakhir mencoba untuk mundur ke arah belakang. Dan Momobami gagal mengejar. Malah now di sisi yang berlawanan harus ditumbangkan. Oke, buying time yang cukup berhasil dan bahkan Cincau yang menyelesaikan tugasnya dengan cukup baik. Menghancurkan turret di bagian mid lane. Dan pertukarannya cukup tidak adil di arah bagian top lane karena Momobami tidak tumbang lagi dan lagi ya. Butuh lebih daripada sekedar cukup damage-nya untuk menumbangkan satu sosok Uranus yang emang untuk saat ini levelnya bisa dibilang tidak seimbang dari Nao dan juga Momobami. Makanya mungkin dari landing phase pun agak terlihat sedikit perbedaannya. Betul. Tapi ya seperti yang tadi Profesor KB bilang, goal difference semakin lama semakin menjauh. Walaupun ini bukan termasuk angka yang besar ya, Be. Di menit ke-8 perbedaannya sekitar 4.000 gold. Masih bisa dikejar oleh Alter Egonix dengan only membutuhkan satu momentum. Oke, momentum tersebut mungkin akan dicari oleh Agatha juga sebagai high ground defender karena dia belum tumbang sama sekali sampai dengan menit yang ke-8. Bahkan ada pergerakan ke arah top lane Momobami tapi ditumbangkan akhirnya. Untuk saat ini pecah seperti dengan Spectre Step dari bottom lane, tapi 2 lawan 1 posisinya. Langsung ada Downing Light juga menghentikan sedikit pergerakan dan rotasi, mematikan timing dari turretnya, tapi gak bakal menghentikan Gapex Basreng dengan push yang benar-benar disiplin. 3 menutup di arah bagian top lane di bottom lane. Now kayaknya gak bakal terlalu jauh sih untuk sekarang karena kayaknya dia gak bakal punya backup juga. Dan tapi fight 5 lawan 5 nih kalau sadar gak, Be? Skin kolektor Esmeralda-nya mirip Lunox ya. Warnanya beda. Iya. Kanan kiri selendangnya gitu. Yin Yang-nya juga gak sih? Ada Yin Yang-nya juga tuh. Luoyi juga gak sih? Luoyi campur Lunox kayaknya ya. Tapi ini dia dari Lord udah mulai dicolek-colek. Run tuh menjaga jarak ya. Mencoba untuk mundur ke arah belakang walaupun langsung masuk ke arah belakang sana. Di space dilepasin. Masih ada Downing Light tapi sayang sekali harus mengangkat. Bisa dibilang masa depan yang belum jelas. Waduh, itu dia yang masih belum jelas. Jangan ini ya, jangan dipikirkan terlalu over ya. Atau overthinking ya berarti ya. Betul. Karena banyak anak muda yang terjebak dengan harapan dan juga pemikiran yang belum terjadi kok. Betul. Apa namanya? Passive income. Ceklak. Mikirin passive income guys. Ya, tapi ini dia Agathanya sakit banget. Back langsung diajar-hajar sehingga tidak bisa bertahan. Itu masalahnya daripada mikirin passive income ya. Mendingan mikirin pasifnya dari Ice Queen One itu ngasih efek slow Coleus. Jadi setiap tamparan yang akan diberikan akan memberikan efek dan damage tambahan. Dan tapi ada token memori juga. Cincau dapatkan 1 poin kill cukup mahal. 2 tumbang tanpa adanya trade kill. Ini bakal jadi Lord yang terbuka dengan bebas. Sky absen 2-3 lumayan
di belakang ya harusnya. Dia bakal mendapatkan Lord dengan cukup gratis karena untuk kontes kayaknya lumayan beresiko. Betul, jadi lebih pilih untuk diiklasin aja. Terutama kan dari Alter Ego ini juga mereka punya Xavier, salah satu mage high ground yang memang cepat juga untuk clear minion wave yang datang. Jadi kayak harusnya sih Lord yang pertama masih bukan menjadi jawaban untuk kemenangan Genggapak saat ini. Kalau memang dari seorang Agatha yang nggak ter-take down. Oke, benar-benar hanya ada di Agatha ya. Untuk power spike-nya juga karena Purify-nya belum ke-trigger. All juga harus memikirkan secara kritis apa yang bakal dilakukan dengan flicker dalam 20 detik. Sudah ada Dominance Ice juga, Stacy. Apakah bakal memaksakan untuk mendapatkan purple buff-nya? Hampir terkena Sanguine Claw tapi masih bisa ditarik dengan Guided Wing. Cukup skarter cincaunya. Kayaknya dia bakal mencari sedikit HP bantuan dari Skelizard yang ada. Betul, karena dia sambil nungguin momentum ya, Lordnya juga datang di area bottom lane yang minion management yang lumayan cukup baik ya dari Genggapak Basreng. Mereka mau coba untuk masukin harusnya nih top dan juga middle secara bersamaan, baru bottom lane bersama dengan Lord yang bakal masuk. Tapi lihat dari inner top turret juga langsung menjadi korbannya dan inner middle turret sekarang lagi dipukulin. Oke, Momobami, apakah kamu bakal ngebadanin 4 member, 5 bahkan di sana? Dengan Lord yang akan berjalan dengan super minion yang masih ada. Flicker pun ready, ada pergerakan juga dari Mystic Field. Dengan satu downing light juga dipaksa Agatha. Bakal mencoba untuk menahan lagi dan lagi di arah belakang. Penetrate keluar. Pataling! Patalingnya kena 2, bakal flickernya keambil. Sensei Nancy bakal tumbang begitu saja dengan Stacy. Kalau ini ditukarkan 1-2 tapi untuk saat ini dia akan adil karena Rune dalam ancaman Agatha juga hilang. Dengan Purify yang sudah tidak dimilikinya lagi. Now, apakah mampu untuk menahan gempuran dari 4 member yang tersisa? Tidak untuk waktu yang lama. And that's another point kill, wipe out. Langsung ditumbangkan dengan hanya membutuhkan 1 trade kill saja. All yang menjadi kunci dari GPX Basreng memenangkan game yang pertama. I told you, Profesor KB ya. Selama Agatha masih hidup mungkin bakal menjadi kunci untuk Alter Ego Onyx. Tapi lihat pergerakan dari All tadi itu benar-benar langsung game changing. Mereka nggak perlu lagi nungguin Lord yang kedua, wave yang berikutnya.